Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dastur ya Rasulullah Muhammad. Segenap para alim, para ulama, para asatidz, ustadzah yang hadir di pagi hari ini, teriring doa semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa sempurnakan kesehatan beliau, berkahkan ilmunya, manfaatkan untuk kita semuanya, kumpulkan kita di dunia bersama beliau dan di akhirat dalam ridha dan surganya Allah. Amin ya rabbal. Para DKM masjid, pengurus masjid yang semoga termasuk orang-orang yang kelak akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yaitu orang yang selalu hatinya berada di masjid, pergi kemana aja pikirannya masjid, gimana masjid ini meriah, makmur, gimana masjid ini bersih, dan mereka adalah jajaran DKM masjid. Semoga Allah ikhlaskan selalu, istiqomahkan hingga akhir hayatnya. Dan juga Bapak dan Ibu, orang-orang yang baik, orang-orang yang diinginkan menjadi orang-orang baik oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan di dunia dan dimuliakan di akhirat kelak. Mudah-mudahan niat kita satu, duduk di majelis ilmu ini semata-mata mencari ridhonya Allah, bukan duduk sekedar duduk nunggu terang, ya, atau nunggu nasi uduk dibuka, pulang sekalian beli nasi, duduk di masjid. Jadi niatnya tidak mendapatkan keberkahan. Niatkan kita semua mencari ridhonya Allah. Para pemuda yang juga akan ikut dalam 7 golongan yang dinaungi Allah, syafa'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Pemuda-pemudi yang dari muda bertekad berjuang untuk jalan Allah, agama Allah, beribadah, maka mereka pemuda-pemudi ini yang nanti akan mendapatkan naungannya Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Dan buat imam kita doakan juga mudah-mudahan beliau menjadi ahlullah, keluarga Allah Subhanahu wa taala dengan Qur'annya, menghiasi akhlaknya, dan kita semuanya mudah-mudahan juga diingat oleh beliau kelak di hari kiamat. Orang yang hafal Quran itu nanti akan memberikan syafaat. Maka baik-baik sama imam kita, ya, kalau di rumah ada lontong 2, 1 bawa ke masjid, ya, perhatikan imam kita, ya, biar nanti di hari kiamat kita diingat sama dia. Oh, tuh orang yang tukang ngasih lontong, dia dicariin nanti. Karena orang yang hafal Quran nanti akan memberikan syafaat pada hari kiamat. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah berjumpa lagi dalam majlis kebaikan. Indikator seseorang itu diinginkan menjadi orang baik itu 2. Ciri orang itu dicap oleh Allah atau diinginkan oleh Allah menjadi orang baik. Tentunya kita ingin hidup di akhiratnya nanti menjadi orang baik semuanya, betul Pak ya?
Di dunia mah nggak apa-apa, ya di dunia pas-pasan nggak apa-apa, pas butuh pas ada nggak apa-apa udah, ya itu paling enak. Ya tapi yang penting ini di akhirat, ya gimana kita di akhirat nanti berada di golongan orang-orang baik. Nah, indikatornya ini dua. Yang pertama, orang itu senang duduk di majelis ilmu. Gak usah ragu lagi. Selama kita ini senang belajar, duduk di majelis ilmu, semakin tahu ilmu, semakin paham ilmu, maka dia orang yang akan menjadi orang baik. Orang baik berarti artinya dia akan menjadi ahlu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia orang yang akan mendapatkan ridhonya Allah. Rasulullah bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa orang yang dikehendaki menjadi orang baik, Allah akan berikan ia kefahaman tentang agama. Di mana itu kefahaman agama? Di majelis ilmu. Maka bersenang-senanglah di majelis ilmu. Ya, udah sisa umur kita ini habisin di majelis ilmu. Di mana ada majelis ilmu subuh, ya subuh kita paksain. Habis maghrib kita paksain. Habis isya kita paksain. Ya selagi badan kita sehat, ya ada waktu, ada kesempatan, hadir di majelis ilmu. Gak apa-apa. Cari posisi yang nyenderan, gak apa-apa. Enak senderan, enak emang. Ya kan udah dapat kopi, kita baru effort dikit kan. Saya di sini kalau makanan banyak juga gak kepahitan. Ya coba orang ngaji nikmatnya. Allah, kopi udah dibagiin, snack udah dibagiin. Allah, masya Allah nikmatnya majelis ilmu. Ilmu dapat, ngantuk nggak dimarahin, ya ngorok dibiarin. Pokoknya enak aja di majelis ilmu ini. Dan amalan yang paling nikmat, paling mudah dan pasti mendapatkan ridhonya Allah majelis ilmu, Pak. Kita sholat banyak syaratnya, harus khusyuk, harus suci, ya, nggak boleh makan sholat, nggak boleh ngobrol. Majelis ilmu boleh, majelis ilmu boleh, ya. Kita makan nyemil, kalau silakan Pak, jangan malu-malu diminum, nggak apa-apa, boleh majelis ilmu. Ya. Kalau yang lain nggak boleh, bapak zakat harus keluar uang, majelis ilmu enggak. Enak, makanya sisa umur ini, ayo, kata orang kampung saya bilang, udahlah, udah tua ngapain lagi, ngaji aja deh, gitu. Ya, jadi saya ingat punya nenek tuh begitu, umur 78, nenek saya itu sampai akhir hayat masih pakai tongkat, belum ada pakai senter, obor dari senter gitu. Ngaji tuh subuh-subuh. Ngomong gitu tuh, udah tua ngapain lagi gitu. Ngaji gitu. Kenapa? Karena ngaji ini yang paling cepat menghantarkan kita dalam ridhonya Allah. Yang kedua, indikator orang itu diinginkan kebaikannya oleh Allah adalah dimudahkan berbuat kebaikan. Gitu. Jadi selalu dibimbing oleh Allah berbuat kebaikan mudah. Ada orang susah diajak kebaikan, diajak ngaji susah banget. Ada nggak? Ada nggak kita punya teman begitu? Kalau diajak ngaji susah, tapi kalau 17-an semangat. Ya bola nobat bola. Ya Pak. Punya teman, ayo kita ngaji, ada entar kita. Tapi kalau nongkrong di pos ronda, paling awal datangnya, ya, udah bawa papan catur, nunggu musuh. Ada yang begitu di sini? Di sini nggak ada.
Nah, kata Rasulullah nih, min alamati i'radillahi 'anil abdi an yaj'ala syughlahu fi ma la ya'ni. Di antara tanda orang di antara tanda orang yang diplengosin oleh Allah. Tahu diplengosin? Dicuekin gitu. Ya, Allah berpaling. Allah nggak mau melihat, Allah nggak mau natap, Allah nggak mau negor, dicuekin sama Allah. Ya, ciri orang dicuekin sama Allah adalah an yaj'ala syughlahu fi ma la ya'ni. Allah jadikan kesibukannya terhadap sesuatu yang nggak ada pentingnya, ya, yang nggak ada manfaatnya. Nah, kalau sisa usia kita ini banyakkan berbuat sesuatu yang nggak ada manfaatnya, naudzubillah, berarti dia itu orang yang tidak diinginkan kebaikannya oleh Allah. Ya. Tapi kalau sisa umur kita ini diberikan oleh Allah senang kebaikan, ya, ke masjid ada wajah beliau, ya, ke acara pengajian ada wajah beliau, maulidan ada wajah beliau, tahlilan ada wajah beliau, ya, di tempat-tempat kebaikan selalu ada wajah dia, berarti dia adalah orang yang menginginkan kebaikan. Karena ada orang sisa umur udah tua, kerjaannya kepo. Tahu kepo? Mau tahu urusannya orang. Banyak itu. Ya, ada orang kerjaannya ngurusin rumah tangga orang. Kenapa sih dia harus begitu? Padahal kan udah enak ya. Urusan rumah tangga orang, anaknya orang, mantunya orang yang dibahas, yang diomong di majelis. Nah, ini ciri orang yang tidak dikehendaki kebaikan oleh Allah. Atau gosipin orang, gibahin orang, gunjing orang. Nah, ini adalah masalah-masalah yang harus disingkirkan. Dan ini penyakit-penyakit hati. Ini yang akan menjadi kajian kita, insya Allah panjang umur, ya, akan sampai pada batasannya. Karena khusus kajian saya tasawuf, kitabnya Tazkiyatun Nafas. Tazkiyatun Nafas itu pembersihan jiwa. Bagaimana biar sholat kita ini berkualitas, bagaimana biar zakat, puasa kita semuanya berkualitas. Terus bagaimana agar kita ini bisa mencegah masuknya penyakit hati, ya. Karena nanti yang akan diterima oleh Allah, Bapak dan Ibu, saat kita kembali kepada Allah, itu adalah amal yang dilandasi dengan qalbun salim, hati yang bersih. Itu nanti akan diterima oleh Allah. Kita sholat 5 waktu, tepat waktu, nggak absen. Di sini adzan langsung masjid, makmuman selalu nggak berjamaah, nggak pernah ketinggalan. Tapi hatinya buruk, hatinya tidak bagus, tidak akan diterima puasa sholat kita. Ya, hatinya ada kebencian sama orang lain, hatinya pendendam. Kalau udah marah sama orang, udah susah minta maafnya. Nah, ini penyakit-penyakit hati yang akan kita bahas dalam pertemuan-pertemuan kita. Kita tahu berapa bulan sekali pertemuan jadwal saya ini. Ya, kalau 3 bulan sekali mungkin ini hatamnya 30 tahun mungkin. Kita ya di tangan saya ini kita
tazkiyatun nafas diterjemahkan juga ke dalam bahasa Indonesia. Di antara kitab-kitab tentang tazkiyatun nafas yang rekomendasi kalau Bapak mau cari terjemahannya, tazkiyatun nafas karya Said Hawa, ada terjemahnya. Terjemahannya lebih tebal dari ini. Ya, saya tidak akan baca semua, artinya tidak akan baca dengan materi. Ya, saya akan sampaikan per bab saja. Ya, beda sama anak pondok. Kalau anak pondok dibaca per kalimat, lalu diharokatin, diartiin. Ya, itu anak santri. Kalau kita kajiannya lepas saja, tapi panduannya ada di dalam kitab ini. Nah, Bapak dan Ibu, pagi ini kita cukup serius dulu pengajian kita, karena ini penghantar kitab Tazkiyatun Nafas. Kalau ini paham, insya Allah penyakit hati apapun kesananya mudah dibahas. Yang penting paham dulu ini Bang. Ini agak sedikit pelik. Kalau tidak diikuti dari awal, tidak akan paham apa sih yang dimaksud dengan tazkiyatun nafsi. Kenapa kita ini harus belajar ilmu tazkiyatun nafas? Sepenting apa tazkiyatun nafas untuk kita? Ini akan kita sampaikan. Dari mana sumbernya? Ya, perintahnya, dalilnya tentang tazkiyatun nafas. Ya, jadi sekarang ini penghantar ilmu tazkiyatun nafas. Nanti pertemuan yang akan datang baru kita akan bahas satu demi satu tentang pencegahnya dulu. Ya, pencegah biar penyakit hati itu jangan masuk. Yang di dalam biarin kita obatin. Ya, kita obatin. Biarin pelan-pelan. Tapi kita bahas nanti ke depan, jangan gimana caranya penyakit hati jangan masuk dulu. Kita bentengin dulu. Kita bentengin dulu dengan apa? Nah, dengan bab nanti yang akan kita bahas. Kalau dibocorin sekarang, ntar kita bakal datang. Enak, gak asik ya. Nah, Bapak dan Ibu, yang bawa pulpen sama buku boleh dicatat, yang enggak dihafal, karena minggu depan hafalan. Baik. Kalau Allah Ta'ala Said Hawa mengawali pembukaannya dengan dalil atau menyebutkan beberapa sumber dasar landasan tentang ilmu tazkiyatun nafas. Beliau membahas ilmu tazkiyatun nafas diawali dengan proses pembentukan manusia terlebih dahulu. Kita ini, ya, diawali dengan surat Al-Hijr ayat 28. Al-Hijr ayat 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min salsalin min hama'in masnun. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min salsalin min hama'in masnun. Artinya kurang lebih begini. Wa idz qala rabbuka lil malaikah, dan tatkala Tuhanmu Allah berkata kepada malaikat, ini sesungguhnya aku khaliqun telah menciptakan basyaran manusia, basyar manusia, min salsalin dari tanah liat, min hamain yang tercampur dengan lumpur yang hitam, masnun yang diberi bentuk. Jadi penciptaan manusia Nabi Allah Adam alaihissalam itu terbuat dari min salsalin hama'in masnun, min hama'in masnun, dari
tanah liat yang tercampur dengan tanah yang hitam dan yang terbentuk. Di dalam tafsir surat Yasin itu disebutin bahwa saat Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Allah Adam, itu prosesnya 40 hari. 40 hari itu didirikan di tempat lalu lalangnya para malaikat, iblis, untuk mengenalkan Nabi Allah Adam kepada mereka bahwa ini makhluk ciptaan Allah yang baru, diletakkan, masih belum ditiupkan ruh. Ya, masih belum ditiupkan ruh. Maaf. Jadi masih dalam bentuk tembikar kalau orang bilang gitu. Ya, tanah liat yang dipanaskan. Ya, Allah ciptakan manusia dari tanah. Hadis Imam Bukhari di dalam kitab Arba'in Nawawi menjelaskan, ya, menjelaskan, dan hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ma'ruf, terkenal ini hadis, ya, tentang penciptaan manusia. Saya bacakan. An Abi Abdurrahman bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq, inna ahadakum yujma'u khalqihi min batni ummihi 40 yawman nutfah. Manusia itu saat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikumpulkan, berada di dalam rahimnya seorang wanita 40 yawman nutfah, 40 hari berupa sperma. Kemudian 40 hari berikutnya berupa alaqah. Ya. Alaqah itu apa? Segumpal darah. Ya, kemudian 40 hari kemudian baru segumpal daging. Setelah 40 hari sperma, darah, daging, 40 hari berikutnya, hari yang ke-120 ke atas, fayunfakhu fihi ruh. Kemudian saat itulah baru ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apa itu? Ruh. Jadi fisik manusia, jasad sendiri, ruh sendiri. Ya, ini jasad ya, baru dimasukkan ruh. Jasad terjadi baru dimasukkan ruh. Itu Nabi Allah Adam. Nah, anak keturunannya setelah janin berada di perut ibu, ya, selama 120 berbentuk sudah, baru ditiupkan ruh ke dalamnya. Ya, berarti ruh itu datang dari mana? Ruh dari siapa? Berarti ruh itu dari Allah. Ruh itu datang dari Allah. Ya, Bapak bayangkan apa yang saya kaji sampai kali ini, bayangkan kepada diri kita masing-masing. Ya, oh, penciptaan saya begini ternyata, ya, begitu. Ya. Nah, ruh. Saat Bapak dan Ibu saya, ya, dan juga Nabi Allah Adam sempurna, Nabi Allah Adam sudah jadi tembikar, kita sudah berbentuk, sudah ada komplit di dalam tubuh, di dalam rahim ibu, baru ditiupkan ruh. Faham sampai sini, Pak? Ini saya pelan-pelan biar paham soalnya. Jelas ya? Nah, jadi ruh itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, yas'alunaka 'anil ruh. Yas'alunaka 'anil ruh, qulir ruh min amri rabbi. Katakanlah bahwa ruh adalah perintah atau urusannya Allah. Nah, Bapak dan Ibu, setiap segala sesuatu yang datang dari Allah itu adalah suci, itu adalah bersih. Saat ruh ditiupkan ke janin seorang anak di dalam rahim seorang ibu, itu dalam keadaan bersih, suci,
bertakwa kepada Allah. Itulah kita semuanya. Saya, bapak dan ibu, waktu kita masih di rahim ibu kita, ditiupkan ruh oleh Allah dalam keadaan suci. Nah, ruh ini kalau boleh saya gambarkan, ya, seperti ini tempat ini. Ini rahim seorang wanita. Ini ruh. Ruh itu aslinya apa? Suci. Ruh dari Allah suci, bersih, takwa, murni. Seperti ini. Saat dia masuk kepada fisiknya manusia yang terbuat dari tanah, yang terbuat dari tanah liat, ada yang coklat, ada yang hitam dan lain sebagainya. Nah, dan itulah tabiat manusia. Masuklah, berkumpullah ruh dengan tanah tadi, dengan fisik tadi. Ya, ruh ini kalau berada di janin seorang ibu, kalau ibu itu saat hamil yang dikonsumsi sesuatu yang baik, yang masuk kepada tubuhnya yang baik, yang halal, yang bersih, masuk ke dalamnya Al-Quran, masuk ke dalamnya zikir, maka ruh itu seperti air yang dimasukkan dengan sesuatu yang jernih. Dia, janin itu akan tetap menjadi murni, menjadi suci, tidak tercampur dengan makanan-makanan dari ibunya. Kalau ibunya yang dimasukin ke dalamnya ini makanan yang subhat, makanan yang haram, ya, yang dimasukkan sesuatu yang tidak baik, perkataan kotor, cacian, musik, dan sebagainya, tidak ibadah, maka seperti air putih ini yang dimasukin dengan teh, dengan coklat, dengan kopi, maka yang menentukan anak itu menjadi anak yang bertakwa ataupun buruk adalah bapak dan ibunya saat dia mengandung anak. Jelas sampai sini, Pak? Jelas ibu? Jelas tidak? Nah, kembali. Jadi ini saya gambarkan teh ini Nabi Allah Adam ya, manusia ya. Saat manusia itu sudah jadi berbentuk, ditiupkanlah ruh. Ya, nah ruh ini setelah masuk ke tubuhnya manusia, bercampur dengan tanah, dengan elemen-elemen tadi, maka namanya bukan lagi ruh, namanya nafas, nur fasin, nafas. Lalu itulah yang digunakan oleh kita bahasa Indonesia menjadi nafas. Kalau ada nafasnya berarti masih ada ruhnya. Ini ada nafasnya nggak nih? Ada nafasnya, coba dipegang Pak. Ya, dia dipegang. Ada nafasnya nggak? Kalau ada nafasnya berarti masih ada ruhnya. Jelas Pak? Nah, kalau ada nafasnya berarti ada ruhnya. Baik, sekarang saya ulang pelan lagi. Ruh masuk ke tubuhnya manusia, bercampur dengan fisik yang terbuat dari tanah liat, maka nama itu berubah menjadi nafas atau nafas. Jelas? Nah, hakikatnya ruh tadi saya sampaikan, ruh itu suci, murni, baik. Dia tidak akan berubah. Ya, murni itu. Dari Allah murni. Yang merubah adalah fisik tubuh itu. Ya, saat ruh berkumpul, ya, masuk ke dalam tubuh manusia, ya, ruh bertemu dengan tubuh, maka dari situlah muncul yang namanya takwa dan fujur. Muncul takwa dan fujur.
Setelah ruh masuk ke tubuh kita, perasaan seseorang ya terkadang ingin berbuat baik, terkadang ingin berbuat keburukan. Coba Bapak ini sekarang, kita bicara sekarang dulu aja. Sekarang ini semuanya masih ada roh, bukan? Ada rohnya, masih ada nafasnya, ada di dalam tubuh kita. Sudah berkumpul dengan makanan, dengan darah, semuanya sudah kumpul. Ya, ruh yang ada di dalam tubuh kita berkumpul ini, ya lalu muncul di dalam pikiran kita, dalam kehidupan kita, dalam keinginan kita. Terkadang ada sesekali ingin berbuat kebaikan, sesekali ingin berbuat keburukan. Ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Saat ruh sudah masuk ke dalam tubuh manusia, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Aku beritahukan kepada ruh tadi jalan takwa dan jalan fujur. Jalan fujur itu jalan keburukan, kejelekan. Saat masuk itu ruh ke dalam tubuh kita, Allah kasih ilham, Allah kasih ilmu, Allah kasih pengertian bahwa ada jalan baik, ada jalan buruk. Masih paham atau sudah mulai bingung nih? Sudah mulai bingung atau sudah mulai ngantuk? Atau sudah paham tidak Pak? Paham tidak? Nah, kembali kepada Al-Quran, itu surat Asy-Syams ya, surat Asy-Syams ayat yang ke-7 sampai dengan 10 ya, itu dalil, bukti bahwa Allah itu memberikan petunjuk, memberikan ilmu kepada ruh, kepada nafas ya. Kalau sudah masuk ke jasad namanya nafas atau nafas. Ada takwa, ada fujur, ada jalan kebaikan, ada jalan buruk. Nah, jalan kebaikan, jalan takwa ya, sebentar saya ulang. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha ya, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka aku berikan ilham kepada mereka jalan takwa dan jalan kehancuran. Qad aflaha man zakkaha, maka sungguh beruntung orang yang telah mensucikan dirinya. Ada tazkiyatun nafas. Tazkiyahnya di situ. Nanti akan kita bahas tazkiyahnya di akhir pertemuan ini. Qad aflaha man zakkaha, beruntung orang yang telah mensucikan. Wa qad khaba, dan telah rugi orang yang mengotorinya. Nah, kembali, ruh setelah masuk kepada jasad manusia, berkumpul dengan elemen, dengan tadi kerangka ya, maka akan muncul takwa dan fujur. Takwa itu perbuatan baik, fujur itu perbuatan buruk. Nah, takwa perbuatan baik itu bersumber dari ruh. Dari ruh, sisi kanan ruh. Perbuatan buruk itu bersumber dari fisik yang Allah ciptakan tadi, fisik ini. Fisik. Yang tadi yang kebaikan datangnya dari ruh yang masuk tadi. Nah, jika seseorang bisa menekan sisi keburukan, kemudian lebih memunculkan sifat kebaikan, itulah yang dinamakan tazkiyatun nafas. Tazkiyatun nafas adalah memunculkan sikap baik yang ada di dalam tubuh kita menjadi dominan dan menekankan sifat buruk yang ada dalam tubuh kita. Saya, bapak dan ibu sama. Saya ada sisi buruk, ibu ada sisi buruk. Saya ada sisi baik, bapak, ibu ada sisi baik.
saat kita mampu di dalam keseharian kita memunculkan sifat baik yang lebih banyak, maka dia adalah orang yang telah membersihkan hatinya. Inilah ilmu tazkiyatun nafas. Setiap segala sesuatu ada pasangan, Pak. Tenang, gelisah, sabar, marah, ya, atau emosi, baik, buruk. Pulang ke rumah habis ngaji, nggak tahunya sampai di rumah piring-piring pada pecah, nggak jelas. Mungkin gara-gara kucing kesayangan yang dipelihara belum dikasih makan, ngamuk dia. Di situ ada dua sisi, ada dua sifat yang akan muncul: sabar, marah. Sabar, marah. Kalau begitu pulang dari ngaji sampai di rumah piring pecah, ibu langsung marah-marah. Berarti saat itu ibu memunculkan fujur, perbuatan buruknya, sifat buruknya. Kalau saat itu dia sabar, astagfirullahaladzim, siapa ini ya Allah? Berarti itu orang sudah membersihkan jiwanya, tazkiyatun nafas. Jadi ilmu tazkiyatun nafas adalah ilmu mempelajari bagaimana memunculkan sifat baik di dalam kehidupan kita lebih dominan daripada sifat buruknya. Pulang ke masjid, begitu satu sendal hilang, sendal hilang. Nah, orang yang sudah belajar tazkiyatun nafas, dia akan lebih muncul. Oh, mungkin sendal saya ada yang lebih membutuhkan. Oh, biarkanlah, anggap saja ini tolak bala. Insya Allah Allah ganti. Tazkiyatun nafas. Tapi kalau saat itu marah, apaan nggak aman, sendal doang nggak aman. Udah marah-marah. Ya, nah ini yang akan merusak amal ibadah kita. Sholat subuhnya rusak, hancur, amal yang lain hancur. Fujur ini. Ya, makanya kan tadi saya sampaikan di awal pembukaan tadi, Bapak dan Ibu, yang akan diterima dari amal kita adalah amal yang dilakukan dengan disertai qalbun salim, hati yang bersih. Jelas tidak? Jelas? Nah, jadi ada takwa, ada fujur. Kalau takwa ini sudah dipastikan, takwa ini dorongan malaikat. Kalau fujur, dorongan setan. Tahu fujur ya? Fujur itu kan bahasa Arab tadi, falhamaha fujuraha wa taqwaha. Fujur itu adalah sifat-sifat yang tidak baik, ya, yang tidak terpuji. Secara umum itu fujur namanya. Ya, jadi sifat fujur itu dari setan. Kalau takwa dari malaikat. Tinggal sekarang sudah mulai kebayang nih, tazkiyatun nafas. Apa sih yang dimaksud dengan pembersihan jiwa? Apa sih yang dimaksud dengan tazkiyatun nafas? Ya, pertanyaannya saya tanya dulu nih. Kira-kira sampai sejauh ini, ngelihat keterangan ini, penting nggak sih kita belajar tazkiyatun nafas ini? Halo? Penting nggak kira-kira ini? Imam Ghazali mengkategorikan kitab ilmu tazkiyatun nafsi adalah fardu ain. Setiap orang harus belajar harus belajar tazkiyatun nafas. Kenapa? Karena dia ini wajib atau penyelamat daripada sifat-sifat yang buruk tadi. Pertanyaan kedua,
tubuh manusia ke janin, ke sebuah janin, ya. Nanti yang akan kembali kepada Allah itu apa? Yang akan diminta adalah roh nih. Roh dimasukkan ke jasad. Waktu kita masih di kandungan ibu kita, ya, kemudian waktu kita masih janin, masih di perut ibu, ditiupkan roh oleh Allah, ya, gitu. Nah, setelah nanti kita mati, apa yang dibawa saat itu? Hah? Nafas, bukan roh. Bukan roh, nafas. Di dalam surat Al-Imran 185, kullu nafsin dha'iqatul nafas. Kullu nafas. Jadi bukan kullu ruh, bukan. Waktu ruh masuk ke dalam tubuh kita itu kosong, masih murni bersih dari Allah, suci, masuk dia ke tubuh. Disitulah ruh berkumpul dengan fisik manusia, ya, sifat-sifat manusia. Di situ bergetar, saling bergesekan. Saat itu jika muncul takwa, kebaikan, berarti dia telah berbuat takwa. Jika muncul keburukan, berarti fujur. Nah, semua perbuatan-perbuatan selama hidup kita yang keluar dari nafas takwa ini, itu nanti yang akan dibawa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal itu nanti yang akan dibawa dengan nafas kita nanti. Nafas tadi. Ya. Saya ulang pelan-pelan. Waktu ditiup ke dalam janin namanya ruh. Setelah masuk ke dalam janin namanya nafas. Bahasa Indonesia kita nafas. Dibikin orang nafas. Aslinya nafas nun faksin. Ya, lalu dari situlah berkumpul bertemu di situ dengan fisik. Ya, ruh dari Allah, fisik. Ya, jadi ditemukan semua dari karakter tanah tadi itu. Yang tanah coklat, tanah putih, tanah hitam, tanah semuanya. Karakter itu muncul, berkumpul mereka di situ. Lalu muncullah perbuatan-perbuatan. Ya, lalu muncul perbuatan-perbuatan. Ada perbuatan baik, ada perbuatan buruk. Nah, perbuatan-perbuatan buruk ini bersumber dari nafas. Saat nanti kita mati, bukan roh lagi yang diminta oleh Allah, bukan roh lagi yang dicabut oleh Allah, tapi nafas, karena dia sudah ada di dalam tubuh. Hasil perbuatan nafas itu nanti dibawa oleh Allah. Kalau hasil nafas dia baik, maka semuanya akan baik. Ya. Jelas ya kira-kira ini. Baik. Sedikit. Saya ulang sedikit, lalu saya sambung. Ruh masuk ke jasad. Ruh masuk ke jasad. Berubah nama menjadi nafas atau nafas. Ya, nafas atau nafas. Dari nafas atau nafas tadi muncul takwa dan fujur, muncul perbuatan baik dan muncul perbuatan buruk. Nah, pergerakan perbuatan baik dan perbuatan buruk di dalam nafas itu dinamakan qalbun. Yang bahasa kita dibilang hati. Bahasa jamaknya qulub. Hati ini, Pak, berarti hati atau qalbun ini adalah hasil, ya, hasil pergeseran antara sesuatu yang baik, sesuatu yang buruk. Satu contoh, Bapak tadi malam sudah niat, saya besok pagi subuh mau ngaji, tiba-tiba hujan besar. Rumah nggak jauh, udah niat, saya besok mau ngaji. Kebaikan atau keburukan? Kebaikan. Tiba-tiba besok hujan, pagi hujan.
muncul gesekan di hati. Hujan ke rumah jauh basah, belum tentu juga ustadznya datang. Ya enggak? Ya, kebasahan. Ustadz rumahnya jauh lagi Cijantung, hujan gede kayak gini, paling nggak datang. Saat itu hasilnya apa? Ngaji apa enggak? Enggak, ya kan? Berarti saat itu fujur yang menang. Yang menang apa? Fujur, sifat tidak baik. Nah, pergolakan itu adanya di mana? Qalbun, hati. Hati itu yang mengolah nafas tadi itu. Takwa sama fujur diolah sama hati. Keluarlah dari hati itu apa yang ada dari tubuh. Ya, karena hati sudah menetapkan tidak berangkat, lalu tubuh ini bergerak ngikutin hati. Ngapain? Tarik selimut lagi, tidur lagi. Ya. Nah, Al-Imam Bukhari menerangkan tentang bab ini, diserahkan oleh Imam Bukhari, ala inna fil jasadi la mudghah idza salahat jasadu kullu wa idza fasadatil jasadu kullu ala wa hiyal qalbu. Ketahuilah, di dalam tubuh manusia itu ada daging, segumpal daging. Ya, yang jika daging ini baik, maka semua anggota tubuh ini akan menjadi baik. Jika daging ini buruk, maka semua tubuh itu buruk. Apakah itu? Ala wa hiyal qalbu. Dia adalah hati. Itulah hati. Nah, hati ini efek. Sebelum diterima oleh hati, ada tadi itu. Ya, gesekan-gesekan tadi. Ada, kenapa ada orang mencuri, ada orang berbuat maksiat, tadi gesekannya itu fujur yang menang. Nah, fujur dan takwa yang dilakukan selama hidup, ya ini nanti yang akan dibawa bersama nafas tadi, dibawa kullu nafsin dha'iqatul, bukan kullu ruh, bukan. Karena ruh masuk nggak ada apa-apanya. Ruh masih amru Rabbi, masih perkara Allah, masih masuk ruh begitu aja, nggak bawa apa-apa. Hidup dia 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun, hidup itu ruh di dalam tubuh dengan nama yang baru, nafas, dan semua pergerakan nafas, takwa, fujur yang dikumpulkan dalam qalbun, hati, itu nanti yang akan dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala, dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tinggal sekarang bagaimana hati kita? Dominan yang mana? Milih takwa setelah pergerakan gesek-gesekan tadi. Eyel-eyelan loh ibu, mau berbuat baik coba deh ibu sedekah, pasti ada eker-ekeran. Kasih enggak ya? Kasih enggak? Pasti itu. Ya, jangankan hal yang mubah aja, beli enggak ya? Kan sudah begitu tuh. Jadi dihitung lagi, nggak pas duitnya, nggak jadi gitu. Ya, pasti segala sesuatu ada, perbuatan itu ada pasti. Tarik ulurnya. Tinggal saat itu mana yang akan menjadi dominan dalam pilihan kita saat itu. Itulah tazkiyatun nafas. Itulah tazkiyatun nafas. Satu contoh yang banyak mungkin. Ya. Kita tahu dia itu bersalah. Kita tahu si fulan ini, maaf si A ini pencuri. Kita tahu dia penyebabnya. Ya, saat itu kita tahu. Dan kita juga tahu ilmu. Berdebat hati. Dibuka nggak ya? Mau diomongin nggak ya? Gibah apa nggak ya? Dibuka aibnya nggak ya? Ya, situlah tazkiyatun nafas. Ya, kesimpulannya, tazkiyatun nafas itu ya rangkaian atau kumpulan ilmu yang dominan untuk memunculkan sifat baik dalam diri manusia, itu tazkiyatun nafas. Bagaimana
kita selalu berusaha mengambil satu pilihan, takwa, kebaikan. Di antara pilihan yang lainnya fujur dalam segala hal. Ya, istri udah masak nasi capek-capek, ya suami pulang bilangnya udah makan sama temannya terakhir. Di situ ada dua, ya ada tiga malah mungkin. Marah, diam, ngambek. Ada marah, diam, marah, sabar atau ngambek gitu. Ya, maka saat perasaan-perasaan demikian itu kita lebih memilih takwa, kebaikan, itulah yang namanya kita belajar tazkiyatun nafs. Dan itulah ilmunya para anbiya, para salafun. Nabi Muhammad bukan gak bisa marah. Nabi Muhammad bisa, basyar, manusia biasa. Tapi saat kemarahannya itu, kesalahannya itu tidak mengarah kepada pribadi, dia masih. Tapi kalau agama dia marah. Jelas ya? Nah, insyaallah itu saja dulu deh. Ya, nanti tentang khaba zakaha qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dassaha. Jadi asal kata kalimat tazkiyatun nafas diambil dari surat Asy-Syams ayat 7 sampai dengan 10 tadi. Ya, qad aflaha man zakkaha diambil dari kalimat zakkaha. Zakkaha itu artinya membersihkan sesuatu yang bersifat di luar. Nah, seperti contohnya baju ini. Kalau baju saya kotor, ya baju saya kotor, itu saya bersihin. Ya, maaf. Zakah itu membersihkan sesuatu yang kotor yang berada di dalam bagian dalam. Itu namanya zakah. Ya, kalau bagian luar namanya nadhafah. An-nadhafatu minal iman. An-nadhafatu minal iman. Kebersihan sebagian daripada iman. Nah, an-nadhafatu apa? Kebersihan di luar. Rumah bersih, masjid bersih, baju bersih, kerudung bersih, mukena bersih, sebagian daripada iman. Nah, ini an-nadhafah, kebersihan di luar. Kalau membersihkan sesuatu yang di dalam, namanya zakat. Membersihkan di dalam zakat. Kalau membersihkan bagian dalam lebih teliti, zakat pakai tasydid. Zakat. Nah, kalau semangat untuk membersihkan sesuatu yang ada di dalam, itu dalam bahasa Arab ditambahin dengan tazkiyah. Tazkiyah itu secara bahasa semangatnya seseorang untuk membersihkan kotoran yang ada di dalam. Di dalam apa? An-nafs. Tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafsi, jiwa yang ada di dalam jiwa. Jadi arti kata tazkiyatun nafsi, ya, ilmu tazkiyatun nafs secara harfiah, secara kalimat, secara perkata, yaitu semangat seseorang untuk membersihkan sesuatu kotoran, ya, di dalam tubuh, di dalam jiwa, semangatnya seseorang untuk membersihkan kotoran, kemudian mendatangkan kebaikan di dalam jiwa atau memunculkan kebaikan di dalam jiwa, itu tazkiyatun nafs. Tazkiyahnya sendiri secara harfiah, secara perkata, semangat seseorang membersihkan kotoran, ya, membersihkan kotoran dengan memunculkan kebaikan, an-nafs, jiwa, di dalam jiwa. Tulis bu, sudah, tinggal enggak? Semangat seseorang untuk membersihkan, ya, kotoran, dan
dengan memunculkan kebaikan di dalam jiwa. Jadi gak hanya kotorannya aja yang kita bersihin, tapi sekaligus. Jadi seperti tadi, antara marah dengan sabar, ya, antara marah dengan sabar. Saya bisa marah, misalnya, ya, karena ini gak diminum, saya bisa marah dan bisa juga sabar. Tapi saya menahan marah, saya memilih sabar. Berarti sabar itu membersihkan kotoran tadi, ya, kotoran tadi, kemarahan dari emosi, dengan memunculkan sifat terpuji, yaitu sabar. Saya lebih baik nggak marah, memilih sabar. Nah, sabar itu memunculkan sifat. Dia lebih diam. Ya sudah, nggak apa-apa. Sudah waktunya pecah, nah, nggak apa-apa. Nah. Ya, nggak sudah. Sama orang juga begitu. Ya, saya tutup dengan cerita. Ya, biar agak segar sedikit ya. Cerita ada namanya Ali Zainal Abidin. Kalau beliau ini cucunya Nabi Muhammad SAW, cicitnya Nabi Muhammad, suatu hari saat dia sedang sholat sendirian, tiba-tiba datang orang sholat. Setelah sholat selesai, orang itu pergi. Ya, tidak lama kemudian orang itu datang lagi. Itu Ali Zainal Abidin yang sedang sholat itu, dia ditungguin sampai selesai. Setelah selesai dicaci maki. Kamu jangan pura-pura sholat, jangan pura-pura soleh. Mana uang saya? Orang ini bingung. Uang dia ke sholat. Uang yang mana? Kamu jangan pura-pura. Tadi saya kesini itu bawa kantong uang mau buat bayar hutang. Gitu. Sampai di sana ketinggalan atau jatuh mungkin di mesin, dan di sini tidak ada orang kecuali kamu dari tadi saya lihat. Mana uang saya? Oh, sebentar saya ambilkan uang kamu. Enggak, saya ikut ke rumah kamu. Ya, ambil. Akhirnya saya datang. Lalu dia datang, dia ikutin ke rumahnya sampai biar ke istriku tolong berikan uang. Gitu. 200 dinar. 200 dinar. Dinar itu mata uang emas, Pak. Ya, mungkin kalau sekarang tuh, kalau saya dengar cerita ini dari guru saya, itu mungkin sekitar 800 juta, Pak. 200 dinar itu kurang lebih 800 juta. Kaget istrinya, buat apa uang sebanyak itu? Tidak, berikan saja. Lalu dimasukin kantong, dikasihkan, ini uang kamu. Begitu loh, coba kalau kamu gak ketahuan, kamu gak bakal ngaku. Begitu ya. Sudah. Orang itu pergi sambil ngomel-ngomel. Imam Ali balik lagi, sholat lagi. Sudah terus. Nah, singkat cerita, itu orang yang tadi ngomel-ngomel udah pulang. Dia bayar hutang, udah bayar pulang. Dia pulang ke rumahnya, buka pintu, ditegur sama istri, Pak, dari mana Pak? Bayar hutang gitu. Pakai nanya lagi gitu. Hutangnya mana? Hutang yang kita punya, hutang 200 dinar itu gitu. Pakai uang siapa gitu? Ya uang kita, uang yang kita kumpulkan selama ini, kata suaminya. Bapak yang benar, udah bayar belum? Sudah ibu, sudah bayar. Astagfirullahaladzim. Begitu. Karena Pak, itu uangnya masih di lemari. Bapak lupa bawa. Astagfirullah. Benar Bu? Benar. Lihat deh di lemari. Benar Ibu, itu duit di kantong masih di lemari. Pucet itu wajahnya. Malu, takut. Udah bentak-bentak orang, nyaci-nyaci orang, nuduh, dan orang itu nggak marah. Yang lebih takut itu kan kalau dia nggak marah. Kalau kita marah sama orang itu marah, enak. Sama-sama marah, enak gitu. Ujung-ujungnya berantem, biar gitu puas gitu ya. Kalau laki-laki itu. Tapi kita marah sama orang itu diam, itu lebih gak enak banget. Akhirnya, terus gimana Bu? Kau minta maaf sana. Kau berikan uang ini sebagai ganti. Aku malu Bu. Tidak, minta maaf sana. Lalu akhirnya orang itu datang. Dia masih sholat. Imam Ali Zainal Abidin itu Bu, terkaci, dimaki, difitnah, malah ngasih uang 800 juta.
Ada nggak orang begitu sekarang tuh? Nggak ada nggak tuh? Saya minta nomor teleponnya tuh. Ya Allah. Kenapa? Karena dia tuh didikan ayah-ayahnya, cucunya Rasulullah. Tazkiyatun nafas itulah. Dia bukan nggak bisa marah, bisa dia marah. Ya. Lalu orang tadi pemuda tanya, siapa sih orang itu di masjid luar biasa akhlaknya, kebaikan dan dermawannya? Kata orang-orang, kau tidak tahu dia, tidak tahu siapa dia, tidak tahu. Dia Ali Zainal Abidin, sibtu Rasulillah. Dia adalah Ali Zainal Abidin, cicitnya Rasulullah SAW. Ya. Mudah-mudahan manfaat ilmu kita semuanya pagi hari ini, dan mudah-mudahan apa yang dihajarkan daripada ilmu yang manfaat, semua urusan-urusan dunia, urusan-urusan akhirat dikabulkan, diberkahkan, dan mudah-mudahan ya Allah memberikan kita ilmu yang manfaat yang akan menyelamatkan dunia dan akhirat kita semuanya. Mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita, Allah istiqomahkan hati kita, dan Allah bimbing hati kita terus istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi wa ala kulli shalihah. Wa hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebagai penutup, jangan tinggalkan doa yang diajarkan Nabi. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami dalam agamamu. Karena kadang-kadang hati kita berubah. Tadinya mau ngaji gitu, di jalan suruh mampir kan, ya akhirnya mampir ngopi gitu ya. Itu saja. Dan terakhir saya izinkan, nanti undangannya menyusul, saya ketinggalan, saya mengundang nih Bapak Ibu yang ada waktu ya, tanggal 29 September jalan-jalan ke Parung, Maulid Nabi Muhammad SAW. Ya, mudah-mudahan bisa hadir, insya Allah. Amin. Acara Maulid di Pondok Pesantren Manbaul Khairat, itu pondok pesantren yang bagian laki-laki, khusus laki-laki di sana. Tapi acaranya laki dan perempuan. Ya, kalau perempuannya yang di ujung gang ini Manbaul Khairat perempuannya. Kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa